kesiapan kampanye, baik itu yang berdasarkan larangan ataupun hal-hal yang mana dianggap APS maupun APK. Masa kampanye maupun sebelum masa kampanye. Menghimbau kepada peserta pemilu itu memasang alat peraga kampanye sesuai zona yang telah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih, berjumpa lagi di acara podcast KPU Kabupaten Bangka Selatan, Orasi Seru, Obrolan Demokrasi Seputar Pemilu. Teman pemilih, pada episode kali ini, saya Muhajiro selaku host podcast pada kesempatan hari ini. Baik teman pemilih, pada episode ini kita kedatangan tamu yang tentunya sudah tidak asing lagi di KPU Kabupaten Bangka Selatan itu sendiri. Siapakah beliau? Beliau adalah Bapak Amri RSP, Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabar hari ini? Alhamdulillah kabar hari ini sangat baik dan sehat, luar biasa. Cuaca sangat mendukung dan memang kita untuk pemilu 2024 akan segera menyongsong untuk tahapan kampanye maupun tahapan-tahapan yang lain sampai dengan penetapan calon terpilih. Baik. Nah, teman pemilih, tentunya Pak Amri sudah berkecimpung lama di dunia kepemiluan. Boleh dong Pak, kita tahu sedikit nih informasi tentang pengalaman Bapak di bidang kepemiluan. Ya, memang kalau di penyelenggara kita memang dari akar rumput bahasa sekarang ini itu dari mulai KPPS tahun 99 itu pengalaman dari penyelenggara dan bergabung kembali di 2003 sampai 2015 itu di PPK Ergagas, dan selanjutnya saya juga pernah menjadi Panwascam dari 2007 sampai 2012. Dan 2013 saya kembali menjadi PPK. Ya, tingkat kecamatan. Dan 2013 juga saya bergabung di KPU Kabupaten Bangka Selatan sampai 2023. Ya, baru kemarin ya Pak baru ya. Kemarin. Ya, 2 periode itu. Ya. 2 periode di KPU. Dan sekarang ini dipercaya dan alhamdulillah di Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan dan dipercaya oleh kawan-kawan menjadi Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan. Baik, untuk periode 2000 sampai 2028 ya Pak ya. Ya, insya Allah 2023-2028. Lanjut lagi nanti periode kedua Pak. Ya. Ya, jadi pengalaman Pak Amri ini sudah luar biasa, sudah lama sekali dari tahun 99. Tentunya sudah banyak pengalaman yang beliau dapatkan selama menjadi penyelenggara pemilu, mulai dari tingkat KPPS, kemudian tingkat kecamatan ya Pak, tingkat desa, dan juga tingkat kabupaten. Di KPU Kabupaten Bangka Selatan sendiri, alhamdulillah beliau sudah 2 periode. Dan kalau bisa 3 periode langsung lagi Pak ya. Cuma sayangnya ada batas waktu ya Pak untuk di KPU Kabupaten maupun di Bawaslu. Baik Pak Amri, saya manggilnya di sini Pak Ketua sih. Baik Pak Ketua, seperti yang kita ketahui ini sebentar lagi nih Pak, di bulan depan ya Pak, setelah penetapan DCT nanti akan ada tahapan kampanye dimulai tanggal 28 November, 25 hari setelah penetapan DCT, kemudian tanggal 28 November sampai dengan 10 Februari 2024 itu tahapan kampanye. Baik, di sini kami ingin bertanya nih dengan Pak Ketua Bawaslu ini, apa saja Pak persiapan dari Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan terkait kampanye ini Pak? Ya, kami pertama pembekalan di internal Bawaslu itu sendiri
mulai dari jajaran Bawaslu, Panwascam dan sampai PKD, kami melakukan pembekalan terkait dengan kesiapan kampanye, baik itu yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, PKPU 15 dan PKPU 20 terbaru, dan juga Perbawaslu, dan juga edaran dari Bawaslu RI terkait dengan kampanye. Dan kami juga di eksternal, kami juga melakukan himbauan kepada peserta partai politik terkait dengan larangan ataupun hal-hal yang mana dianggap APS maupun APK. Dan kami juga menghimbau kepada peserta partai politik terkait dengan masa kampanye maupun sebelum masa kampanye. Dan saat ini juga kami hari ini diundang oleh KPU terkait dengan titik lokasi kampanye dan zona kampanye. Nah, kita mulai persiapan supaya dalam kampanye sesuai dengan Ibu sampaikan tadi, 28 November sampai dengan 10 Februari berjalan dengan lancar dan kita bisa berlaku adil kepada seluruh peserta partai politik, baik itu DPRD Kabupaten, Provinsi, DPR RI, DPD maupun pemilihan presiden dan wakil presiden. Baik, begini Pak, kan tadi Bapak menyebutkan APS alat peraga sosialisasi dengan alat peraga kampanye APK. Nah sekarang kan kita lihat Pak ya, sudah mulai nih Pak, di jalan-jalan itu sudah banyak nih alat peraga sosialisasi. Kita nggak tahu karena materinya atau konten mereka yang memasang spanduk maupun apa ya baliho ya di jalan-jalan itu sudah masuk ke materi APK belum Pak ya, materi kampanye belum Pak ya? Iya, kami kemarin menghimbau kepada peserta partai politik yang kami tembuskan ke Bawaslu provinsi yang masuk yang kategori APK itu alat peraga kampanye itu pada prinsipnya sudah ada pernyataan visi misi, jati diri, menunjukkan jati diri dan lengkap dengan nomor urut, itu sudah bagian dari kampanye. Tetapi sampai saat ini upaya kami dari Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan yaitu melakukan himbauan. Himbauan ya Pak. Ya, dan kami juga bersama rekan-rekan divisi hukum dan pencegahan dan juga penindakan berkonsultasi kepada Bawaslu provinsi dan hasilnya juga kita menunggu arahan Bawaslu RI terkait dengan APS maupun APK yang termasuk kategori APK, bagaimana kita melakukan penindakan terkait dengan yang disampaikan Ibu tadi bahwa saat ini sudah bertebaran. Iya, ya, benar Pak. Ya, itu APS maupun APS. Kalau APS kan belum hanya nama saya foto, tapi tidak ada visi misi, tidak ada mengajak, tidak ada nomor urut, tidak ada sebagian hanya foto ya Pak ya, ucapan selamat kayak itu, ucapan dirgahayu, itu masih kategori APS ya Pak ya. Baik, baik Pak, kira-kira pesan apa nih Pak yang mau Bapak sampaikan ke peserta pemilu? Peserta pemilu kan banyak ya Pak ya, ada dari partai politik, kemudian dari caleg, itu kan banyak sekali. Nah takutnya nanti pas pemasangan alat peraga kampanye kan ada yang tidak sesuai dengan aturan Pak yang telah ditetapkan oleh KPU gitu Pak. Bagaimana Pak? Pada prinsipnya kita pedoman untuk pemasangan alat peraga kampanye itu tetap mengacu kepada keputusan KPU Kabupaten Bangka Selatan yang itu rujukan ya tetap titik lokasi dari pemerintah daerah dan menghimbau kepada peserta
pemilu itu memasang alat peraga kampanye sesuai zona yang telah ditetapkan dan tetap memperhatikan estetika pemasangan alat peraga kampanye supaya indah, tidak mengganggu laka lantas kalau di pinggir jalan dan daerah-daerah yang ditentukan, tetapi itu menambah keindahan, bukan merusak keindahan. Nah, harapan kami berilah pendidikan politik yang baik kepada masyarakat, karena itu merupakan pendidikan politik yang baik untuk masyarakat, pemilih, warga kita yang ada mobil khusus di Bangka Selatan. Baik Pak, terima kasih atas penjelasan tentang tahapan kampanye pada podcast kita kali ini. Baik, saya mewakili dari KPU Kabupaten Bangka Selatan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Amri, Ketua Bawaslu Bangka Selatan yang telah bersedia untuk menjadi narasumber kita pada podcast kali ini. Baiklah teman pemilih, tak lupa saya menyampaikan jangan lupa untuk subscribe, komen, like di YouTube KPU Kabupaten Bangka Selatan, serta follow media sosial KPU Kabupaten Bangka Selatan. Teman pemilih, saya Muhajiro yang bertugas pada podcast kali ini mengucapkan undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih.